Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita melihat bilangan pasal 10. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Joshua. Kemarin kita membaca pasal 9 bagaimana berkatnya Tuhan mengikuti Tuhan. Jadi pagi ini sebenarnya temanya juga sama. Di dalam Tuhan bagaimana berjalan mengikuti Tuhan, dan di dalam Tuhan bagaimana kita berjalan depan, berjalan bersama menuju ke tanah perjanjian. Bagaimana dalam keadaan kehidupan kita ini di dalam padang gurun, bagaimana kita mengikuti Tuhan, kebersamaan Tuhan. Di dalam kebersamaan Tuhan, berjalan bersama. Tuhan sebenarnya berjalan di depan kita. Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Dan kita akan membahas pasal 10 sampai 3 ayat 33 ya. Pasal ini sangat penting dan juga sangat sulit untuk diterjemahkan. Nanti kita akan sampai di sana. Dan ini ada sangat penting. Di ayat ketiga ya. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauh untuk mencari tempat berhentian bagi mereka. Dan di sini ada sangat sulit untuk diterjemah. Saya pagi ini untuk mengeluarkan banyak pikiran untuk menerjemah ayat 33. Kita dalam pasal ini saya bagi 3 tema. 1 sampai 8, ayat 1 sampai 10. Yang ayat 1 sampai 10 membicarakan bagaimana membuat nafili dari perak. Dan itu menurut dari pasal 9. Di pasal 9 menyatakan untuk mengadakan Paskah. Yang itu bagaimana Tuhan menolong dari Mesir. Mengenang bagaimana keluar dari Mesir daripada mendapatkan keselamatan, juga dari kematian, karena semua adalah berkat dari Tuhan. Jadi mengenang untuk perayaan hari Paskah, ya Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan menyelamatkan Israel, dan juga Tuhan menyelamatkan kita lepas dari dosa, dari maut. Dan kita akan selalu masuk dalam keselamatan ini. Dan ini perayaan Paskah dengan begini caranya. Dan sekarang menceritakan dari awan, di saat awan naik dan akan ditutup, dan kita mesti mengikuti awan. Jika awan berjalan, maka bangsa Israel mesti jalan. Jika awan berhenti, dan mereka juga mesti berhenti. Biarpun berapa lama dan berhenti berapa lama, kalau jalan mesti berjalan. Itu kita merasa kebesaran Tuhan itu di dalam awan, bagaimana Tuhan bersama kita. Bagaimana misalnya dalam tamat perjanjian itu Tuhan bersama kita, itu adalah awan. Dan pagi ini kita membicarakan adalah nafili dan bagaimana meniup naftali ya. Dan bagaimana kita mengikuti awan dan sudah mendengar, dan bagaimana juga mengikuti. Jika awan bergerak, bahasa Inggris ada 300,000 orang. Bagaimana jalan?
Siapa yang jalan dulu? Bukannya sesukanya. Ada peraturannya. Bagaimana mengikuti awan berjalan? Dan setiap orang bagaimana mengikuti? Dan mesti mendengarkan suara dari tiupan naftali. Ya ayat 10 sampai 10 mengikuti awan. Mesti ada suara naftali. Nafiri, maaf ya. Jadi kita sangat membutuhkan perak dari nafiri. Jadi imam meniup nafiri. Jadi ayat 1 sampai ayat 10 membicarakan ini. Jadi kita berjalan, Tuhan bersama kita mesti mendengar suara nafiri. Dan di sini membuat dua nafiri dari perak ya. Ada dua kegunaannya. Jika ditiup dengan suara datar, tidak dengan suara keras, jangan memanggil untuk mereka berkumpul. Mereka berkumpul sampai di pintu kemah pertemuan. Di ayat 2, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan, harus kau buat itu supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Ada dua kegunaan dari nafiri. Yang satu untuk bertemu di pintu perkemahan ya, dan yang satu untuk berangkat ya. Jika dengan suara keras, dengan suara tiup dengan biasa. Dan jika ditiup segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jika ditiup satu saja ditiup, maka pemimpin para kepala di pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Jadi Musa ada kata-kata yang mesti berbicara kepada mereka. Jadi kegunaan 2 nafiri perak ini adalah untuk memanggil mereka. Jika dengan suara keras meniup, yaitu tanda haruslah semboyan tanda ayat kelima ya, untuk laskar berkemah dan berangkat ya. Jika nafiri ini bertiup keras, jadi karena bertiup pertama kali yang bagian timur ya berangkat dulu, dan sudah jalan sampai agak lumayan lama ya. Dan akhirnya bertiup kedua kalinya adalah yang selatan berangkat ya. Dan ketiup lagi adalah bagian utara, dan setiup lagi ada bagian barat. Dan ke-12 suku ini dan berjalan di depan. Yaitu yang meniup adalah keturunan dari imam. Jadi ini dicatat dalam nafiri untuk ditiup dan bagaimana berjalan. Dan bagaimana biasa mengikuti awannya Tuhan berjalan, dan mereka berjalan. Dan di saat berperang juga dipergunakan. Di ayat 9, dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuh. Jika nafiri ini ditiup dengan sangat suara keras ini, yaitu bagaimana laskarnya untuk berjalan berangkat ya. Dan di dalam meniup suara ini, bagaimana kamu diingat di hadapan Tuhan dan diselamatkan daripada musuhmu. Dan ini dengan berteriak kepada Tuhan.
dan juga berkumpul. Pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, harus kamu meniup nafiri ini pada waktu mempersembahkan korban bakaran. Dan maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Dan itu sama Tuhan, di tengah-tengah Tuhan, mengingat semua ini. Mengingat ini, perayaan ini, persembahan, bagaimana keluar untuk berperang, dan juga bagaimana kamu juga dikenang sama Tuhan. Dan memanggil umat dan memanggil Laskar juga bagian juga ini juga memanggilnya, meniup nafar ini. Jadi ini terakhir semuanya bersama-sama untuk berjalan ya. Dan di dalam terakhir meniup nafari ini, jadi kita bersama mengikuti Tuhan dan diberkati Tuhan. Bukannya karena meniup nafiri ini dengan suara keras ini Tuhan mendengar dan memberkati. Bukan ini caranya. Tuhan mengetahui semuanya. Kita tidak usah meniup nafiri ini supaya Tuhan tahu. Meniup nafiri ini supaya rakyat itu bersama, berkumpul dan berjalan bersama, merayakan Paskah dan berperang. Mesti ada satu tujuan berjalan. Di yang depan itu sudah membicarakan bagaimana kita masuk dalam Paskah ya, perayaan Paskah. Dan setiap orang juga ingin, dan bagaimana setiap orang mengikuti awan ini berjalan. Setiap orang juga di dalam tengah-tengah Tuhan. Dan juga ada satu peraturannya. Sekarang kita dalam apa ini kita juga ada peraturannya. Bukan kita suka bagaimana dan bagaimana. Kita mestinya mengikuti. Maka ini dengan nafiri perak memberikan satu perintah. Saudara-saudara semua, kita mengikuti Tuhan, kita di tengah-tengah Tuhan. Bukan kita ingin bagaimana dan bagaimana. Kalau saya sudah menerima gereja mesti begini dan mesti begini. Dan saya dalam wabah penyakit ini saya mendapatkan pengetahuan saya bagaimana melakukannya. Kamu harus melakukan sendiri. Ini bukannya dalam kebersamaan Tuhan dan tidak dikenang Tuhan. Terhadap bahasa Israel adalah meniup nafiri. Dan Tuhan berkata kepada Musa, dan awan naik dan membutuhkan, dan imam mesti memberikan perintah, dan imam bersama Musa, dan begini meniup nafiri, dan kita satu tujuan berjalan, dan sama dalam Tuhan berjalan di depan. Ayat 11 sampai 28. Dan mengenang mereka pertama kali berjalan di depan, mengenang mereka pertama kali di tengah-tengah Tuhan berjalan di depan. Dan di dalam perjalanan di depan ke depan itu bagaimana mengaturnya, dan sangat istimewa. Ini di dalam ini ada 4 tema. Dari tema besar ini ada 4 tema kecil. Dan di dalam 4 tema ini kita bisa melihat suatu hal. Bukan rakyat berjalan di depan, bukan askar berjalan di depan. Kita tahu tabut perjanjian ada di tengah-tengah. Ini kemah.
Orang Lewi dan imam mengelilingi utara, selatan, barat, timur, di tengah-tengah. Jika mulai berjalan bagaimana? Yahuda jalan dulu, Bani Yahuda jalan dulu, dan kemudian Bani Ruben, kemah Ruben. Dulu kita imajinasi kita begini, dan juga imam dan orang Lewi, dan juga kemahnya Benyamin dan juga Nafari, dan juga Bani Dan berjalan begini. Tapi yang kali ini cara membaginya bukan begini. Dan ini dibagi 4 tema kecil. Bukannya menetapkan kemah mana yang berjalan dahulu. Juga memakai kemah untuk berjalan dahulu dan sangat istimewa. Jadi pagi ini saya melihat ada menemukan hal ini. Mulai dari ayat 11. Dan di dalam ayat 11 itu di sini dicatat bukannya mencatat kemah Bani Yahuda itu berjalan. Dan jika kita membaca Alkitab di terjemahan yang lain yang baru ya, di ayat 16 itu ada hal perbedaan. Jadi di ayat 11 sampai ayat 16 di dalam terjemahan yang aslinya itu juga ada satu juga tema yang beda. Di ayat 11, pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu pada gunung Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka yang mengenai laskar itu ialah Nahson bin Aminadab. Dan yang itu 2 suku itu Nathan dan Bani Ishak Harya. Ini sangat bukannya Bani Yahuda yang berjalan dulu. Jadi di sini dicatat awan Tuhan berjalan dulu. Dan itu awan naik dari ke atas kemah suci, naik ke atas. Di kemah suci ini awan naik ke atas dan berjalan meninggalkan gunung Sinai dan akhirnya berjalan sampai ke gunung Paran dan naik dan berjalan dan berhenti di padang gunung Paran dan baru mencatat tentang Bani Yahuda. Dan akhirnya Ishak, Har dan Zebulun, dan juga mengikuti awan ini berjalan. Jadi awan berjalan dulu, laskar berjalan di depan dan laskar mengikuti awan berjalan. Ini yang tema pertama. Atau yaitu yang tema kedua ada ayat 17 sampai 19 ya. Dan di sini tidak dicatat Ruben lagi ya, bukan yang itu yang kita dicatat susah itu kemah suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah kasih itu di bawah panji-panji.
Jadi bagian barat dan utara orang Lewi ini dan di dalam kemah ini dan berjalan dahulu, dan laskar mengikuti mereka. Panji-panji Ruben menurut pasukan mereka ya, yang mengepai laskar itu ada Elishur bin Shedur, dan yang suku yang lain ada suku Simeon dan juga Eliasaf ya, mengikuti kemah berjalan. Dan kemah berjalan dahulu baru laskar. Kalian sudah melihat dari dalam tema 3. Ya, sini tidak mencatat ini laskar, tapi mencatat Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus dan kemah suci yang sudah dipasang sebelum mereka datang. Jadi mencatat orang Lewi itu mengangkat semua dalam kemah suci ini, semua barang-barang dan berjalan di depan. Dan sampai situ ya, kemah suci dipasang sebelum mereka datang ya. Dan kemudian yang ini apa yang berangkat askarnya ada Efraim menurut suku pasukan mereka. Yang kita di dalam tema yang paling kecil itu ayat 25 sampai 28. Dan itu terakhir itu kemah Dan mengikuti, suku Dan yang mengikuti. Jadi kita di depan kita melihat tema kecil itu, kita melihat tuh awan berjalan dulu dan laskar mengikuti. Dan yang membongkar yang kemah suci membongkar dan mengangkat Bani Gerson dan menari, dan juga laskar, dan juga ayat 21 Kehat yang membawa barang-barang kudus, dan juga baru Efraim dan Dan. Dan kita melihat dalam gambar ini, jadi kita melihat ada kemah yang berjalan dulu, kemah suci berjalan dulu, dan juga tabut perjanjian berjalan dulu. Jadi Tuhan berjalan di depan, semua mengikutinya. Bukannya kamu berjalan dahulu, Tuhan mengikutimu. Jadi kita melihat tuh semua orang ingin melindungi gereja. Bangsa Israel juga ingin melindungi tabut perjanjian dan juga kemah suci. Tapi di sini dicatat Tuhan berjalan di depan. Saudara-saudara, semua kita melayani Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita. Bukan kita berjalan di depannya Tuhan. Kita mengikuti Tuhan. Tuhan melindungi kita, bukan kita melindungi Tuhan. Dan saya tahu banyak saudara-saudara semua ingin melindungi saya, tapi terbalik mestinya saya melindungi kalian. Dan banyak saudara-saudari semua takut saya salah berbicara dan salah mengambil keputusan dan sangat tegang. Terima kasih kasihnya kalian. Tapi saya mengikuti Tuhan. Tuhan melindungi saya. Bukan saya melindungi Tuhan. Saya melindungi kalian. Bukan kalian melindungi saya. Gereja melindungi setiap saudara-saudara semua. Bukan saudara-saudara semua melindungi saya. Kita mesti di dalam Tuhan. Jadi kita mesti berdiri pada posisi yang benar. Tuhan di depan kita. Jadi kita mesti percaya Tuhan. Kita percaya dengan bimbingan Tuhan. Percaya kebersamaan Tuhan. Percaya dengan bimbingan Tuhan.
Jangan ada satu prasangka. Dan saat kita membutuhkan melindungi Tuhan, sebenarnya kita tidak percaya pada Tuhan, tapi kita percaya pada diri kita sendiri. Jika kita ingin melindungi Tuhan, kita tidak percaya dengan keadaan keinginan Tuhan, dan kita tidak mengerti, tidak percaya dengan pikiran Tuhan. Kita berkata Tuhan tidak mungkin begini, tidak ada keadaan ini, bagaimana juga dengan bekerja melakukan begini lebih benar. Jadi kita memperbaharui semua pikiran Tuhan ya. Jadi kita mesti mendengarkan suara Tuhan, dan kita mesti mengikuti jalannya Tuhan, kebersamaan Tuhan. Jadi dalam 3 tema ini adalah awan dulu, kemah suci, dan juga kemah suci ya. Jadi semua ini mengikuti, setiap bani mengikuti kekudusan dan mengikuti Tuhan. Di dalamnya Tuhan kita berjalan bersama. Jadi ada peraturannya. Jadi Tuhan berjalan dahulu, bukan kita jalan dulu. Dan di dalam tema yang 3 ayat 29 sampai 36, dan kita juga membagi 3 tema kecil lagi, dan juga sangat istimewa. Yang depan ini 2 tema kecil ini dari ayat 29 sampai 33 di dalam untuk yang membahas Alkitab, banyak yang ada pembahasannya ya. Kita di renungan pagi ini kita bukannya membahas ya. Di dalam catatan dari Alkitab ini kita memahami mertuanya Musa ya, ada Hobab ya. Ini Hobab sebenarnya siapa? Sepertinya Musa ada 2 mertua. Apa mungkin satu lagi ada nama lain? Dan di sini dicatat namanya Hobab. Sebenarnya Hobab ini adalah anaknya mertuanya ya, ada ipar ya. Jadi kita tidak masuk dalam perkata ini. Musa memohon kepada mereka pergi bersama ya. Karena di tempat ini mereka membutuhkan, kami berangkat ke tempat yang masuk Tuhan. Aku memohon padamu sebab aku ikut bersama dengan kami balik kepada kami sebab Tuhan menjanjikan yang akan bersaing. Jadi Musa di dalam padang gurun ini ingin berjalan, dan Tuhan menyuruh Musa sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ada tahun dan memulai pertama untuk berjalan. Di dalam padang gurun bagaimana berjalan? Tuhan membutuhkan ada yang memahami padang gurun. Orang yang memahami tentang gunung dan air dan menjadi petunjuk. Maka Musa menyuruh mertuanya Hobab berjalan bersama. Tuhan membawa kita ke jalan ke perjanjian ya. Dan saya mendapatkan berkat, saya akan membagi buatmu. Kamu menjadi petunjuk kami. Tapi kata Hobab, saya tidak ingin. Saya ingin kembali kepada ke negeriku dan sanak saudaraku. Dan Musa masa untuk ikut, dan saya tidak akan membuatmu tidak baik, dan saya ingin membutuhkan kamu sebagai petunjuk. Dan di film Alkitab tidak dicatat bagaimana Hobab apakah tidak mengikuti, dan di sini banyak perselisihan ya. Ada yang bilang ada ikut dan tidak ikut. Kita tidak ingin masuk dalam masa ini. Dan
pandangan saya begini dan yang saya terima ya, Musa ada punya pikiran yang baik dan tahu kalau tempat itu adalah bukan tempat yang dia pahami, maka dia memohon kepada orang ini untuk pergi. Orang itu pergi atau tidak pergi ada keputusan orang itu, dan kita menjadi pengawal Injil dan bekerja di gereja. Kita tidak sampai di posisi ini menghilangkan dalam kepercayaan. Jika kita melihat situasi yang membutuhkan, di saat tahun 2001 saya datang ke Hong Kong untuk mencari tempat. Waktu saya berdoa di Taiwan ya, Tuhan memberikan saya tempat di mana. Di dalam doa saya sudah melihat dan saya tidak sampai saya diutus ya sampai tempat itu, saya langsung mencari tempat itu. Saya di dalam doa saya sudah melihat 2001 saya lebih dahulu pulang ke Hong Kong dan saya melihat tempat. Dan saya melihat berapa banyak tempat dan bagaimana berapa tempat yang sebagai penglihatan saya itu sama, dan saya baru memutuskan di sana. Dan akhir bulan April saya datang dan memakai tempat itu. Dan saya bukannya bulan April datang langsung melakukan ini adalah kebenaran dan juga ada kepercayaan. Tapi di dalam Musa tidak menolak kebenaran. Di dalam kebenaran, dari kebenaran keputusan ini bukan hanya satu-satunya. Tapi di sini tidak dicatat Hobeb apakah mengikuti ya, tinggal untuk mengikuti. Jadi kita mesti mencari satu kebenaran. Jadi karena kebenaran ini bukannya ada keputusan yang terakhir. Yang paling penting apa? Yaitu ayat 33, mulai dari ayat 33. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya, sedang tabur perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka. Jadi mereka tuh bangkit meninggalkan gunungnya Tuhan ya, dan ini mereka berjalan selama 3 hari. Sedang tabur perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk menjadi tempat perhentian bagi mereka. Ini ayat 33 ada 3 kosakata ya. Kosakata pertama. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Dan mereka meninggalkan gunungnya Tuhan dan berjalan selama 3 hari jauhnya. Sedang tabur perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, Tuhan berangkat di depan mereka, berjalan selama 3 hari perjalanan jauhnya dan menjadi tempat berhenti bagi mereka. Dan tabut perjanjian Tuhan tuh mulai berjalan di depan, berangkat di depan mereka ya, di depan mereka mencari tempat perhentian bagi mereka. Bagaimana menerjemahkan? Yang di depan ayat 17. Sebenarnya itu dicatat tetap perjanjian Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ya, di ayat 21 ya.
orang Kehat itu mengangkat barang-barang tempat kudus kemah suci. Di depan adalah awan, Bani Yahuda dan Kehat berangkat membawa kemah suci, ya, dan berjalan di depan. Dan Bani Ruben dan Efraim juga mengikuti. Di depan dicatat adalah kemah suci ada di depan. Tapi sekarang tabut perjanjian ada di depan. Bangsa Israel berjalan 3 hari perjalanan. Tabut perjanjian Tuhan juga berjalan di depan selama 3 hari. Di dalam 3 hari perjalanan ini, tabut perjanjian berjalan di depan. Depan artinya itu mencari tempat penghentian bagi mereka. Jadi awan dan laskar berjalan. Dan laskar besar ini tidak berdaya bagaimana mencari tempat. Jadi menyuruh tabut perjanjian berjalan dahulu. Jadi berjalan di depan Yahuda, dan yang mengikut tabut perjanjian orang Kehat berjalan itu mencari tempat perberhentian. Ini ada satu terjemah. Jadi yang saya pahami, dan kita sebenarnya tidak usah seperti ini. Pemahaman saya sendiri di hadapan Tuhan. Bersamaan mereka di dalam kebersamaan Tuhan, tapi perjanjian berjalan di depan, yaitu artinya di depannya Tuhan, di hadapan Tuhan. Jadi bangsa Israel berjalan begini dan berjalan di depan Tuhan dan selama 3 hari, dan mereka tetap berjalan dalam tengah-tengah Tuhan. Saya melihat adalah awan berjalan di depan. Awan berhenti di mana, dan tempat itu ada tempat perberhentian. Tuhan begini membimbing. Jadi sebenarnya tidak usah melihat dalam awan ini, dan awan ada di atas tabut perjanjian. Jika awan berhenti dan tabut perjanjian juga berhenti sana, dan memberitahu saya tabut perjanjian itu begitu jalan. Kita di tengah-tengahnya Tuhan. Jadi dalam tema yang bahasa ini kebersamaan Tuhan. Jadi awan yang berjalan mengikuti laskar, dan awan berhenti dan tabut perjanjian juga di sana. Jadi laskar mengikuti Tuhan. Di dalam tengah-tengah Tuhan mengikuti Tuhan. Dan di siang hari ada matahari yang panas juga, ya, dinaungi sama awan. 300 orang di bawah naungan awan. Matahari tidak bisa menyinari mereka. Jika awan berjalan di sini, berjalan di depan, dan tabut perjanjian juga mengikuti jalan, ya, dan Tuhan di tengah-tengah mereka, maka Musa berkata, dan awan Tuhan di atas mereka. Apabila tabut berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserang dan orang-orang yang membenci engkau berlarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah, kembalilah Tuhan pada umat Israel dan beribu-ribu bangsa ini. Dan Musa berdeklarasi dengan begini, musuh berlari di hadapanmu, Tuhan berjanji di mereka, dan kita mengikuti. Dan musuhnya berlari dan berserang. Jika
Tuhan berhenti dan kita berhenti. Dan kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini, yaitu kebersamaan Tuhan. Kebersamaan Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Kita mesti ada di tengah-tengah Tuhan, berjalan bersama. Dan kita mengikuti awan dan mengikuti Tuhan juga sama. Memohon Tuhan membantu kita. Dan staf memberitahukan 2007 7 September ya, hari ini kita dari North Point ya, dari naik perahu ya dari ferry North Point ya, naik perahu sampai di Chengwan ya dengan 3 perahu. Dan sampai di mall ini ya 13 tahun yang lalu kita mulai berjalan. Tuhan membimbing kita ramai-ramai ya. Waktu itu kita ada 1.000 orang naik 3 perahu sampai di tempat ini, dan membuat saya sangat terharu. Pagi ini 7 September kita membaca firman ini. Awalnya Tuhan membimbing kita pertama kali datang sampai ke tempat ini. Kita memohon Tuhan membantu kita. Jika sekarang kita menghadapi waktu yang sangat sulit, tapi gereja kita sangat baik. Karena di dalam kebersamaan di tengah-tengahnya Tuhan, musuh-musuh berserak di hadapan Tuhan, melarikan diri. Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mesti beringat, kita mengikuti Tuhan, berjalan di depan, di kebersamaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mengikuti masuk ke tanah perjanjian. Hari baik akan datang. Kita percaya pada Tuhan. Amin. Berkati kalian.
Tuhan, kami percaya padamu, kami mengikutimu, supaya Engkau bangkit, Engkau berjalan di depan kami mengikuti, karena kami rasa yang mengikuti. Kami mendengarkan perintahmu, kami mendengar nafiri, kami berkumpul, kami mengikutimu. Saya memohon Guru Jojo untuk di depan ya. Kita tahu kita adalah laskar Tuhan, kita mengikuti Tuhan. Bisa kita mendengar suara nafiri di dalam roh. Ini adalah suatu perintah. Tuhan memanggil rakyatnya, menyuruh laskarnya untuk mengikuti. Kita mendengar, kita mengikuti peraturan dalam Tuhan, berjalan bersama. Tuhan, awanmu ada di depan gereja, di atas gereja. Awanmu mulai dari tahun 2001 sudah mulai menggoda gereja kami, setahap demi setahap berjalan di depan. Semua adalah milikmu. Kita masuk di dalam roh, berdoa. Kita berdoa di dalam roh, kita mengikuti. Apakah kita berjalan di depan Tuhan, kita mengikuti, agar kita merasa lebih ada. Tuhan memohon Engkau membantu kami lebih merendahkan diri. Kami tahu gereja ini ada Tuhan. Seperti pastor berkata, Tuhan ada benar. Tuhan membimbing gereja ini. Tuhan, kami sampai di hadapan-Mu, ampuni kami. Kami suka menghakimi, suka tidak suka. Kadang kami suka bangkit untuk melindungi otoritas kita. Tuhan, ajak kami lebih dulu percaya baru dengan kebenaran. Di dalam roh kita terus melihat awan ini. Di dalam kebersamaan Tuhan, kita lebih masuk lagi, mengintrospeksi diri kita untuk mengikuti Tuhan. Tuhan, Engkau ampuni kami. Di dalam kebersamaan kita berjalan bersama. Dan kami suka taruh kami paling depan. Tapi Tuhan kebersamaan menarik kami ke belakang. Dan lebih dulu kepercayaan dan juga lebih kebenaran. Dan kami ingin menarik di dalam belakang. Kami ingin melindungi otoritas dan melindungi gereja. Tuhan, di dalam pemikiran kami berdiri dari pikiran-Mu. Tuhan, ampuni keangkuhan kami. Tuhan, ampuni kami tidak melihat. Kami kadang berjalan di depan dan membimbing. Kadang kami tidak mengerti dengan kebenaran. Tuhan, Engkau melihat kami hati kami, karena keangkuhan, kesombongan kami. Kami kadang merasa kami ada Tuhan. Engkau Tuhan, ampuni kami. Kami duduk di hadapan-Mu.
Tuhan, di dalam hidup kami, kamu karena paling penting. Dan kami berjalan di hadapan-Mu. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami ingin mengikuti-Mu. Ini ada sangat istimewa. Panggilan-Mu, perlindungan-Mu. Dan kami tetap ingin mengikuti-Mu, tidak berbalik. Dan mengikuti. Dan kita akan mengikuti Yesus. Kali kita di dalam roh, dan kita juga bersama lagi berbicara kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berjalan di depan kita. Kemuliaan awan-Mu bimbing kami, tuntun kami. Kita dengan kepercayaan tinggi, tapi juga kita mesti melatih kebenaran ini. Ada pikiran kita, ada juga karena berkat. Karena berkat-Mu membantu kami mengikuti awan, mengikuti tabut perjanjian, mengikuti kebersamaan Tuhan, mengikuti panji Tuhan. Tuhan, mohon awan-Mu berjalan di depan kami. Bisa kita berhenti di dalam cemwan, awan-Mu di tengah-tengah kami. Awan-Mu selalu di kami. Kebersamaan-Mu bersama kami sampai pada rakyat-Mu. No turning back, no turning back. I have desire to follow Jesus. I have desire to follow Jesus. Kita adalah sekalinya Tuhan. Kita juga imam adalah orang Lewi. Kita mengikuti awan berjalan di depan. Kita mengangkat tabut perjanjian Tuhan, mengangkat kebersamaan Tuhan, mengikuti Tuhan kita. Tuhan, kami bersedia mengikuti-Mu, mengikuti di depan. Engkau berjalan di mana, kami juga mengikuti-Mu. Dan tidak berbalik. No turning back. No turning back. No turning back. Tidak akan berbalik. No turning back. Terima kasih Yesus.
Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 21, naiklah awan itu dari atas kemah suci, tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gunung Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Dan meninggalkan padang gunung Sinai menurut aturannya, dan mereka berhenti pada padang gunung Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dan dengan perantara Tuhan. Bangsa Israel berkumpul dan berjalan masuk dalam tanah perjanjian. Banyak perhentiannya ya. Di dalam Gunung Paran ada 18 stasiun ya, tempat berhentian. Orang Israel itu mengikuti di depan, meninggalkan gunungnya Tuhan sampai di padang gurun Paran. Di dalam firman yang diberikan pada kita, kita berjalan di depan. Dan setiap perhentian berjalan di depan. Di dalam padang gurun banyak perhentian. Dan di Paran adalah padang gurun Paran yang perhentian ke-18. Kita mesti melewati perhentian ini dan berjalan di depan. Dan kita melihat tuh tiupan nafiri ya. Dan kita tuh mengikuti jalan di depan. Saudara-saudara semua, kita pejamkan mata. Saya mengundang nafiri bertiup. Jika kita mendengar tiupan nafiri, kita mengikuti awan berjalan. Saudara-saudara semua, di saat engkau berhenti di dalam rohmu dan engkau gerakkan kakimu, engkau mengikuti awan, mengikuti kebersamaan Tuhan, berjalan di depan. Kita mulai berjalan 611 mulai berjalan. Melewati hari-hari yang sulit. Kita melewati hari-hari yang sulit. Kesulitan perekonomian, kesulitan dalam wabah penyakit ini, perhubungan yang sulit, dan banyak jalan yang kita kesulitan yang kita tidak mengerti. Kita lepaskan semua penglihatan kita. Jika kita merasa benar, penglihatan yang benar, kita juga tetap mengikuti Tuhan. Ini adalah awal permulaan yang baik. Kita berjalan di depan. Yang mengangkat makanan dalam imam ini berjalan di depan. Kita menjadi staf yang full-time. Bapak kamu di Hong Kong dan di seluruh dunia di setiap ini, kamu yang membimbing gereja, kamu mesti meniup nafiri dan mengangkat makanan, menakuti perjanjian, dan mengangkat kebersamaan Tuhan, mengikuti awan, berjalan di depan. Dan saudara-saudara semua, kita mengikuti semua kemah. Dan sebenarnya itu suku berjalan bersama. Kita melewati padang gurun. Di Paran ada 18 perhentian. Dan kita melewati 18 perhentian. Di dalam kehidupan kami ini, setiap perhentian
kami juga mesti melewati. Kalau tidak, kami akan berhenti di tempat itu. Memohon Tuhan kehidupanmu. Jika kamu berjalan di depan, kamu mengalami setiap perhentian, ada kebersamaan Tuhan. Dan juga kita mengalami wabah penyakit ini, dan juga semua perekonomian sulit, kesulitan dari keluarga, pelayanan yang sulit. Dan kita sebagai imam, kita masih memikul kebersamaan Tuhan, berjalan sampai depan, ada depan rakyat. Awan di depan kita, kita di depan rakyat, berjalan di depan, melewati padang gurun. Mohon Tuhan berkati kita. Jika kita mengaturkan satu ini, kita berdoa dengan begini, roh kita tuh terbuka melewati. Kita di dalam dunia yang nyata ini, kita juga diberkati. Kita mesti melewati semuanya ini. Memohon Tuhan beri berkat kepada, mohon berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan Tuhan kasih Tuhan, kita kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kita sampai sini, berkati kalian, sampai ketemu besok.